Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andrew Han. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview SaintCloud Mid Crystal Saint. Dan yang seperti teman-teman lihat, ini tampak dari box depan seperti ini. Ini buatan tahun 2007 ya teman-teman. Jadi ini sudah sangat lama. Dan di box sampingnya SaintCloud Mid Crystal Cloud seperti ini. Box sisi satunya juga sama, dan di box belakangnya Crystal Saint. Ini beberapa gaya ya, style, dan ini ada 3 bentuk wajahnya. Ini tampang jahat yang terkena pukulan Demon Fist-nya Pop Ares. Ini menggunakan tiara, ini sama menggunakan tiara, ini tidak. Dan ini bentuk objeknya, dan di sini dapat efek partsnya, yaitu jurusnya Togeken, yaitu membekukan kaki dengan es, dan ini mengeluarkan jurus Diamond Dash. Dan di box atasnya ini, dan di box bawahnya ya seperti ini. Dan kita lihat dalamnya, kita lihat dulu di blister yang pertama. Ini Crystal Saint-nya, dan di sini ini armor bahu, ini armor kepala belakang, kepala depan, ini armor pinggangnya, ini wajahnya yang jadi jahat, dan ini ada tangannya, ini mengeluarkan jurus itu, dan di sini ada 2 pasang tangan juga menggenggam. Dan ini armor lututnya di sini tadi melompat, saya betulin dulu. Ini armor paha, armor kaki, ini armor tubuhnya seperti ini teman-teman. Dan ini ada kerangka bentuk objeknya seperti ini. Ini adalah efek esnya seperti ini. Ini ada 2 buat kaki kanan, kaki kiri, dan ini adalah kerangkanya. Nah seperti ini teman-teman. Dan sebelum kita rakit seperti biasa, kita lihat manual booknya. Ini kristal cloudnya, dan di bagian dalamnya ya seperti ini. Nanti kita rakit ke bentuk ini, dan video selanjutnya ke bentuk objeknya. Dan di baliknya ini adalah cara part-partnya, cara merakitnya. Yang sebelah kanan ini ke bentuk Crystal Saint, dan yang kirinya adalah ke bentuk objeknya ini. Dan langsung saja kita rakit, tidak pakai lama. Nah ini Crystal Saint-nya, artikulasinya tidak usah saya jelaskan, pasti cuma gitu-gitu saja untuk SaintCloud Mid. Dan langsung saja seperti biasa, saya suka mulai dari kaki ya teman-teman. Ini sangat menyenangkan proses merakit ini, dan kalau di video saya tidak akan skip ya teman-teman. Gini kita tutup, dan di sini ini ada armor lututnya. Menurut saya Crystal Saint ini adalah Saint yang unik ya teman-teman. Ini karena armornya ini kayak motifnya berbeda dengan Saint yang lain. Lihat saja logonya seperti ini, armor lututnya, wih keren. Dan saya dulu waktu lihat pertama kali itu, saya rasa kayak armornya ini tidak begitu kelihatan ya teman-teman waktu lihat di TV itu. Dan saya rasa juga kayak terlalu ini Silver Saint, tapi kok armornya kayak minim ya. Apa karena bentuk dari motif ini, tubuhnya ini hampir sama dengan armornya. Tapi setelah ada SaintCloud Mid-nya ini, saya jadi tahu kalau Crystal Saint ini armornya juga lumayan banyak juga. Maksudnya banyak, ini armor kakinya pun
ada dari paha, lutut, juga kaki ya teman-teman. Dan ini dasar pinggangnya, armor tubuhnya nanti juga ada, juga armor tangan. Dan ini juga Silver Sand yang memakai jubah ya. Dan ini armor kakinya, kelihatan kinclong teman-teman, cakep sekali. Dan sekarang kita lanjutkan saja ke armor ini tuh bagian pinggangnya ini. Nah, ini kelihatan unik juga pinggangnya seperti ini. Dan ini bagian belakang. Langsung saja kita pasang gini. Dan yang bagian depan dan gini terpasang. Armor pinggangnya cukup keren. Wih, cakep teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman bosan dengan proses merakitnya, bisa di skip saja karena nanti di bagian belakang akan saya tambahkan pose-pose. Juga kalau bisa saya selipkan juga pose battle ya teman-teman. Ya, sederhana saja. Dan ini armor tangannya, lihatlah, ini motifnya ini cukup unik juga kalau saya bilang. Dan ini kita pasang tangannya yang mencengkeram aja, gini armor tangannya. Dan sisi satunya juga sama, pasang yang mencengkeram saja. Sebelumnya armor tangannya dulu. Ini armor yang mencengkeram, karena ya teman, dari dulu itu saya ingin sekali ada YouTuber tuh yang menayangkan proses merakitnya pelan-pelan gini, juga secara detail, terutama yang bentuk objek ya. Jadi mau tidak mau saya juga akhirnya memutuskan menjadi YouTuber. Nah, ini armor tubuhnya, sering, wih, lihat teman-teman, cakep sekali, juga kelihatan kinclong. Dan sekarang kita menuju saja ke armor ini, bahunya seperti ini. Ini ada kayak 3 lapis. Ini dari plastik semua ya teman-teman. Dan ini kita mau tancapkan di sini. Yang sisi satunya juga sama, kita tancapkan di sini. Malah lepas gini, tancapkan sini. Dan saya rasa ini sudah jadi. Wih, cakep. Dan ini juga kinclong sekali. Dan tinggal armor kepala ini, armor kepalanya seperti ini. Ini juga dari plastik armor kepalanya. Nah, ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Dan untuk polanya ini kaki sini dengan ini besi, juga besi, tubuhnya besi. Yang part sininya ini plastik. Ini untuk part sininya ini juga plastik. Dan untuk memasangkan ini armor kepala, ini dilepas dulu kepalanya. Nah, dan ini diganti dengan kepala ini, rambutnya yang satunya ini dilepas. Dan ini juga dilepas rambutnya ini juga dilepas. Nah, dan sekarang kita pasangkan ini rambut atasnya dulu. Dan sebelum itu, ini armor yang kepala belakang ini
Ini ditancapkan di sini. Dan armor yang depan ini ada kayak berlian kecil di sini. Ini harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati apa ya teman-teman, kalau jatuh hilang pasti susah ini nyarinya ya. Dan ini sudah terpasang. Wah, cukup kinclong ya teman-teman. Setelah itu bagian sininya ini ditutup dengan rambut belakangnya. Dan begini kepalanya yang menggunakan armor kepala. Dan ini bisa kita pasang. Wih, ya kan, ada kepalanya, armor kepalanya ini cukup cakep ya teman-teman. Armornya juga cukup kinclong. Ini, wih, kita lihat dulu saja teman-teman. Ini baru silver sen, tapi armornya cukup kinclong. Dan ini tidak terasa berat juga ya teman-teman, karena armornya beberapa partnya ini dari plastik. Dan sebenarnya di sini ini ada jubahnya. Dan jubahnya seperti ini. Nggak tahu ini bagus dipasang atau enggak, karena kalau yang Saint Claude Myth reguler ini jubahnya pasti dari seperti kain gini. Dan ini masangnya agak ribet ya teman-teman, karena untuk memasangkan jubahnya ini partnya ini yang bahu ini harus ditancapkan di lubang armor bahunya ini seperti ini. Nah, ini ditancapkan gini dulu. Dan yang sisi satunya pun ini juga sama, harus ditancapkan di lubangnya ini gini. Ini agak agak ribet. Beda kalau yang IX tuh tinggal dicolokkan di punggungnya. Dan setelah gini ini dipasangkan di sini. Dan ini dicantolkan di sini. Nah, gini. Yang ini juga dicantolkan di sini. Gini. Nah, gini. Dan sudah terpasang untuk jubahnya. Dan ini kepalanya kita pasang lagi ya. Dan beginilah Crystal Saint yang menggunakan jubah. Apakah menurut teman-teman lebih keren menggunakan jubah atau jubahnya ini dilepas? Kita lihat gini. Dan kalau dari belakangnya, nah seperti ini. Kelihatannya ya sama-sama oke ya teman-teman. Saya coba kasih efek diamond dust ya teman-teman. Dan ini seadanya. Efek diamond dustnya ini saya beli bootleg, jadi seperti ini. Entah keren atau enggak. Ini tidak ada manual booknya, jadi saya rakit seadanya ya seperti ini. Dan semoga aja ini kelihatan oke. Saya coba pose Crystal Saint terkena pukulan Demon Fist. Ini karena di cerita itu kan Crystal Saint ini mencari keadilan ke Sanctuary. Dia ini karena penduduk Siberia ini dipaksa untuk kerja paksa ya, untuk membangun piramid yang menandakan otoritas kekuasaan dari Pope Ares ya teman-teman. Dan karena Crystal Saint ini adalah penjunjung keadilan yang sangat tinggi. Dan yang dia dapatkan setelah dari Sanctuary adalah otaknya ini terkena manipulasi pukulan Demon Fist-nya Saga ya, yang menyamar menjadi Pope.
dan akhirnya kristal sen ini berubah menjadi jahat ya teman-teman. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup, saya coba pose battle terakhir, yaitu kristal sen melawan muridnya Hyuga. Ini pertempuran di Siberia, yaitu Hyuga menyelamatkan para penduduk desa Siberia yang dipaksa bekerja untuk membangun piramid ya teman-teman, dan itu memakan sekali banyak korban, juga pertumpahan darah ya teman-teman. Tapi sebelum setelah pertarungan yang sengit antara Hyuga dan kristal sen pun di saat-saat akhir waktu Hyuga mengeluarkan jurus Diamond Dash-nya dengan ragu-ragu, kristal sen pun dia kepalanya kembali sakit ya teman-teman, karena pengaruh pukulan Emperor Demon Fist dari pop palsu. Dan setelah itu kristal sen mengeluarkan jurusnya yang Cosmo yang cukup tinggi, yaitu dan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dikiranya Hyuga itu diarahkan kepadanya ya, dan ternyata itu diarahkan ke piramidnya itu, dan piramidnya hancur dan menandakan runtuhnya tirani dari santuari yang jahat ya teman-teman. Dan setelah itu pun, sebelum kristal sen meninggal, dia berpesan kepada Hyuga kalau tugas seorang sen adalah melindungi yang lemah ya teman-teman, dan berjuang untuk keadilan. Dan di saat itu Hyuga pun menangis karena harus kehilangan gurunya ya teman-teman. Dan ya segitu saja kisahnya. Dan untuk figurnya sendiri, untuk kristal sen sendiri ini saya dulu dapat dengan harga 500.000 baru, dan kalau dilihat dari kualitasnya ini sih cukup oke juga ya, mengingat ini buatan tahun 2007. Dan saya rasa misal dikasih nilai 1-10, saya memberinya nilai 8 ya teman-teman, karena Bandai sendiri pun juga jarang-jarang untuk mengeluarkan silver sen, dan saya berharap nanti ke-24 silver sen ini akan dibuat ya. Dan saya rasa cukup sekian dulu saja video dari saya, dan di video selanjutnya akan saya rakit ke bentuk objek. Dan jangan lupa burn your Cosmo. Bye bye.